Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati kaum muslimin kaum muslimat sidang jemaah salat subuh Masjid Agung Muhammad Taqinon, para pendengar Radio Republik Indonesia serta pemirsa stasiun yang dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak sebagai putra subuh kita adalah Al-Ustaz Tengku Dewa Usman SPDI. Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Dikarenakan Ustaz kita tidak dapat berhadir, maka kami minta kesiapan Ustaz Tengku Haji S untuk menggantikan dengan Ustaz. Kami minta beliau tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Puji beserta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita masih dibangunkan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh di Masjidul Amma, Masjid Agung yang kita cintai. Selawat beriring salam selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi panutan, uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahu adzim. Yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu waktu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Allah kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang memberikan pelajaran kepada kita, tamu yang mempersatukan kita dalam ibadah kita, tamu yang membawa kita ke dalam surga ketika kita benar-benar menyambutnya dengan rasa hati yang lapang,
dengan rasa hati yang senang. Kalau kita tidak senang untuk menyambutnya, maka hati kita bermasalah. Apa yang kita sambut hari ini, apa yang kita akan sambut beberapa hari ke depan, tidak lebih dari 8 hari ke depan, itulah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Ramadan adalah bulan yang kita impikan. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita yang selama 11 bulan mungkin kita lalai dengan pekerjaan, lalai dengan mencari nafkah, lalai dengan lain sebagainya. Maka oleh karenanya Allah memberikan Ramadan yang sangat mulia kepada kita untuk memberikan satu pengampunan, keberkahan kepada kita. Bagaimana kita memperbaiki ibadah kita, bagaimana kita memperbaiki silaturahmi kita yang mungkin selama ini kita berbeda. Akan tetapi Ramadan nanti insyaallah menyatukan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang perbedaan yang sudah kita lalui beberapa bulan atau beberapa hari ke belakang, itu perbedaan yang membawa rahmat. Perbedaan kepada kita itu adalah biasa, karena perbedaan membawa kita untuk mempersatukan kita. Ada Ramadan yang mendekati kepada kita, ada Ramadan yang membawa kita nantinya untuk terus bersilaturahmi, untuk terus membangun ukhuwah silaturahmi kita bersama meskipun di dalam perbedaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Fahruddin Al-Ghazi di dalam satu tafsirnya yang menyebutkan bahwa tafsirnya adalah tafsir Mafatih Al-Ghaib, yang menyatakan bahwa para ulama tafsir memiliki pandangan yang berbeda perihal maksud dari hablillah. Hablillah yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi para ahli tafsir termasuk Fahruddin Al-Ghazi menyampaikan di dalam tafsirnya bahwa hablillah itu, berpegang teguh ke dalam agama Allah itu mempunyai beberapa makna penafsiran. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki arti bahwa kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah, taubat dengan sesungguh-sungguhnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafsir dari hablillah tersebut ada yang menyampaikan, yang menafsirkan perihal spirit persatuan antar umat, dan pendapat yang terakhir itu merupakan pandangan yang paling kuat di dalam penafsiran lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah silaturahmi di dalam hadis disampaikan bagaimana kita memanjangkan atau dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika silaturahmi itu kita bangun kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah perbedaan yang selama ini kita jalani itu menjadi hal yang tidak bagus bagi kita. Maka kita bertanya, apakah di masa Rasulullah ada perbedaan? Ada perbedaan. Ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menyampaikan perbedaan itu ketika memilih Bani Tarhim pada saat itu, pimpinan Bani Tarhim. Maka Rasul menyampaikan bahwa perbedaan itu adalah rahmat bagi kita semua. Akan tetapi perbedaan itu tidak membawa permusuhan kepada kita. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang semakin dekat, tarhib Ramadan yang semakin dekat, maka oleh karenanya mari tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan ibadah-ibadah yang mungkin belum kita perbaiki selama ini. Nah, inilah kesempatan di Ramadan untuk bisa kita perbaiki. Ukhuwah silaturahmi yang mungkin terganggu saat ini, maka Ramadanlah tempatnya, di mana bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan yang banyak rahmat,
bulan yang diberikan Allah kita untuk bebas dari api neraka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Marhaban ya Ramadan, dalam beberapa hari ke depan itulah tempat kita untuk menyatukan hati kita, untuk memperbaiki ibadah kita, tingkatkan silaturahmi kita. Tidak ada permusuhan di antara kita, karena orang muslim itu bersaudara semuanya dan tidak ada permusuhan di dalamnya. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kesehatan dan kelapangan dan selalu bisa melakukan Ramadan, melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan dengan sempurna, dan akhirnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah, dan kita akan disuguhkan insyaallah nantinya surganya Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam ceramah singkat ini menjadi satu yang bermakna bagi kita semua, khususnya bagi kami sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.